silahkan di mute atau di vibrate supaya tidak mengganggu kekhusyuan kita bersama insyaallah. Istawu wastaqimu. Allahu akbar. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 أدى. أشهد أن لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمتقين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang Idul Fitri 1443 Hijriyah bertepatan dengan 2022 Miladiyah. Mudah-mudahan semuanya sudah pada ngopi ya, supaya bisa tahan lama insya Allah. Niat saya insya Allah tidak lama-lama, khutbah sekitar 30 menit. Khutbah Idul Fitri barangkali ada yang lupa, itu mirip khutbah Jumat. Jadi ada dua khutbah, di antara khutbah nanti ada duduk seperti biasa. Saya minta kalau ingin mendapat pahala penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pelaksanaan ini, jangan ada dulu yang bersalam-salaman, jangan ada yang saling mengucapkan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, belum sah ya. Jadi tunggu dulu insya Allah sampai khutbah selesai, baru nanti kita saling tahniah mengucapkan selamat Idul Fitri kepada masing-masing. Sebenarnya materinya banyak ya, karena Masya Allah saya belum ke Los Angeles ini sudah 10 tahun barangkali. Ini salahnya Pak Afat atau Pak Farhat ini, karena saya udah lama nggak diundang ke sini. Tapi Alhamdulillah, Masya Allah, I was just kidding ya, mereka selalu berbicara sama saya. Alhamdulillah, hari ini saya berbahagia sekali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bersuara kembali dengan masyarakat Los Angeles. Masya Allah. Bagi yang belum pernah ketemu saya, nama saya Adi Sumandi. Alhamdulillah, yang sudah lama di sini insya Allah mengenal saya. Alhamdulillah. Baik,
Bapak-bapak, ibu-ibu, by the way, ada yang nggak bisa bahasa Indonesia nggak? Allah subhanahu. Any one of you who doesn't speak Indonesian, raise your hand please. No speaking. Allah, that is too bad. I might suggest you should learn Indonesian. Mashallah, it is one of the easiest language there is on earth. I promise you that. Insyaallah, silakan nanti please yang tidak berbahasa bahasa Indonesia. Mandat saya masalahnya katanya harus bahasa Indonesia. Jadi takut nanti sama Pak Konjen dimarahi kalau nggak nanti. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, mari pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nikmat yang tiada taranya, nikmat yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Islam. Pertama yang sudah jelas adalah nikmat iman dan Islam sendiri, itulah nikmat yang luar biasa. Tetapi nikmat yang saya maksud tadi adalah nikmat khusus, yaitu nikmat Ramadan, nikmat Lailatul Qadar, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh-sungguh umat Islam ini betul-betul diberi treatment yang luar biasa, lebih dari yang lain. Adalah umat emas Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibadah satu malam saja ganjarannya alfu syahrin. Alfu syahrin itu kalau dihitung, silakan dihitung, kira-kira 83,3 tahun. Ibadah satu malam sama dengan ibadah 84 tahun. Masya Allah, subhanallah. Tidak ada umat lain yang bisa menikmati ibadah ini. Barangkali kita merasa untung sekali. Memang pantas kita merasa untung karena memang kita diberi treatment yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberi keuntungan ini khusus buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan apa-apa sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu di akhir zaman ini orang lebih banyak terganggu dengan hal-hal gaib. Sehingga walaupun sudah dikasih kesempatan emas semacam ini, banyak di antara umat ini yang kurang menikmati atau kurang menggunakan kesempatan emas ini. Saya ingin bertanya, tanya hati masing-masing. Di antara bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang bangun di Lailatul Qadar semalaman suntuk? Ya, siapa di antara kita yang membaca Al-Quran semalaman? Barangkali susah. Tidak usah semalaman, 1 jam saja. Tidak usah 1 jam, 1 juz saja. Subhanallah, barangkali di antara kita kekurangan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita. Reach out to me, wahai people. Dekatlah kepada aku, wahai umat manusia, supaya aku berikan ganjaran kepada kalian sebanyak mungkin sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, walaupun hanya setitik, walaupun hanya sedetik, walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 1 jam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan yang 1 jam itu menjadi 84. Mudah-mudahan yang kita puasa 30 hari, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuluh tahun, bahkan beratus tahun. Because Allah Subhanahu wa taala yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari sekarang kita berbicara sedikit mengenai Idul Fitri. Apa sih sebenarnya Idul Fitri? Idul Fitri itu adalah kata majemuk yang terdiri dari 2 kata, yaitu Aid, yang kedua adalah Fitri. Aid itu artinya adalah perayaan hari ulang tahun, hari yang diulang-ulang. Aidun.
Ada ya'udu itu kembali, aidun itu berarti ulang tahun, kira-kira gitulah kalau di Indonesia. Al-fitri. Al-fitri itu artinya berbuka. Al-fitri artinya tidak berpuasa. Saya minum, makanya saya fitrun, saya berbuka. Tapi memang di Indonesia, ini Masya Allah, Indonesia ini memang terkenal dengan Masya Allah kreasinya yang luar biasa. Contoh, saya belum menemukan takbir yang seindah takbir orang Indonesia. Don't say that to anybody else, okay? I don't want to offend you. Takbirnya orang Indonesia, baru saja istri saya ini ngomong-ngomong bukan orang Indonesia ya. Jadi tiap kali, dan kebetulan hari ini tidak bisa ikut, baru saja mendapat teks, I miss the Indonesian takbirat. Masya Allah. Kenapa? Karena indah-indah. Masya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya. Itu baru saya. Yang indah-indah lebih bagus dari itu lagi. Sampai rasanya katanya meresap dalam hati kita. Ya, Masya Allah, kita berbahagia sekali juga jadi bangsa Indonesia. Indah-indah, kreasinya bagus-bagus. Sehingga makna Idul Fitri di Indonesia itu banyak sekali keterangannya. Bahkan para ulama, dan Masya Allah saya tidak akan menyebutkan para ulama tertentu ya. Idul Fitri di Indonesia itu takes a different meaning, or maybe additional meaning. Fitri adalah berarti fitrah. Saya belum menemukan di mana Idul Fitri itu sama dengan Idul Fitrah. Ya, fitri sama fitrah memang dua-duanya datang dari kata fatoro yakturu. Fatoro itu Masya Allah. Bahasa Arab, bagi mereka yang belajar bahasa Arab itu incredibly rich. Satu kata bisa berarti banyak macam-macam. Silahkan dibuka. Ya, Idul Fitri di Indonesia itu berarti kembali kepada fitrah. Ini tidak saya temukan atau belum, belum saya temukan Idul Fitri itu adanya kembali kepada fitrah. Idul Fitri itu adalah as simple as Id, ulang tahun berbuka. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hadiah sebenarnya. Hadiah kepada umat muslim yang sudah berpuasa, taat kepada Allah, 30 hari berpuasa untuk Allah. Hari ini saya kasih kesempatan kalian untuk makan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan. Jangan mentang-mentang nikmat puasa, hari ini puasa tidak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh berpuasa di Idul Fitri. Ya. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kreasi yang kedua, zakatul fitri dengan zakatul fitrah. Mana yang benar? Zakatul fitri apa zakatul fitrah? Di Indonesia ada dua pengertian. Bisa disebut zakatul fitri, ada disebut zakatul fitrah. Ya, supaya menzakati fitrah kita. Nah, ini juga belum saya temukan. Barangkali para pemuda-pemuda ini yang lagi belajar ya Islamic Studies atau di mana, silahkan menulis mengenai itu kalau mau, silahkan. I would like to read, I would like to study dari mana asal usulnya Idul Fitri dengan Idul Fitrah, Zakatul Fitri dengan Zakatul Fitrah. Tidak, it's not necessary wrong, tidak keliru, tetapi Masya Allah itu adalah pengertian barangkali yang ditambahkan dan tidak mesti keliru, insya Allah. Sama-sama benarnya insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan dengan segala ibadahnya, mulai dari puasa, tarawih, dan segala praktek-praktek yang kita lakukan, segala tingkah laku yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah mirip dengan bootcamp. Ya, apa itu bootcamp? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau join fitness bootcamp, itu biasanya diajari apa? Diajari bagaimana cara mengolah tubuh, memelihara tubuh supaya sehat. Mulai dari warming up, mulai sampai kepada bagaimana cara duduk yang baik, bagaimana cara berdiri yang baik,
bagaimana cara mengangkat barang yang baik, bagaimana lari yang baik, dan seterusnya. Ini Ramadan betul-betul banyak kemiripannya dengan hal semacam itu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, beginilah caranya kita muslim hidup dalam kehidupan sehari-hari. Beginilah caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah caranya kita ibadah siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mesti selalu ingat kepada Allah dalam setiap langkah. Istilahnya adalah takwa. Ya. Apa itu takwa? Takwa dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, takwa itu mirip seperti burung. Atau muttaqi, orang yang bertakwa itu seperti burung yang sedang terbang. Burung yang sedang terbang itu mengandalkan dua sayap dan kepalanya di depan. Tentunya Ibnu Qayyim tidak menyebutkan ekornya, padahal itu juga penting ya. Tapi yang dimaksud adalah bahwa bagai burung, kalau burung ingin terbang, maka ekor yang kanan dan kiri harus seimbang dan tidak cacat. Betul apa tidak? Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu naik pesawat, ekor satunya panjang, ekor satunya pendek, mau apa tidak? Tidak bisa. Ya, apa saya bilang? Oh, ekor, I'm sorry. Sayap, udah lupa ini. Pesawat itu sayap kiri dan sayap kanan, dua-duanya balance. Dua-duanya sama-sama panjangnya, dua-duanya sama beratnya. Itu adalah mirip dengan takwa kita. Di sisi kiri kita menemukan al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya. Makanya orang yang bertakwa itu kalau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai siksa di dalam kubur, nangis. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wajilat qulubuhum, ya. Hati orang yang beriman, yang bertakwa itu berdebar-debar kalau ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan kepadanya. Di sisi kanan, di sayap kanan kita ada ar-raja, yaitu looking forward untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, I would like to see you ya Allah. I want to see you ya Allah. Aku ingin bertemu denganmu ya Allah. Dan di kepalanya adalah love for Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa hanya sekedar roja saja, tetapi ada khauf. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu punya roja, untuk selalu punya harapan, untuk selalu punya harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, insyaallah dalam khutbah pertama ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, ini insyaallah merupakan satu PR kita bersama, pekerjaan rumah kita bersama-sama. Saat kita nanti kembali ke rumah masing-masing, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ambillah satu pelajaran dari Ramadan. Ambil satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti seperti kita bikin cita-cita. Cita-cita pengen itu, mau melakukan itu, mau melakukan ini, akhirnya tidak ada yang dilakukan karena terlalu banyak cita-cita. Cita-cita atau tujuan atau goal satu saja. Dan tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu banyak-banyak. Bagi mereka yang mendapatkan, alhamdulillah, di bulan Ramadan ini, misalkan di antara kita yang merasakan ibadahnya nikmat, sholatnya mulai terasa nikmat, teruskan sholatnya.
Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali di antara kawan-kawan ada yang sudah bandel 10 tahun, ada yang 5 tahun belum sholat, ada yang selama ini belum sholat sama sekali. Sholatnya hanya kalau Idul Fitri saja, tidak apa-apa, silahkan terus datang tiap Idul Fitri. Ya, walaupun belum 5 waktunya, insya Allah tidak apa-apa, sekali saja silahkan untuk pertama ini. Kalau sekarang menikmati Idul Fitri silahkan. Ada mungkin yang sholatnya hanya 1 minggu sekali, sholat Jumat saja. Saya cuma bisanya sholat Jumat saja, teruskan, silahkan sholat Jumat saja. Ya, jangan dihina, jangan dicerca, jangan dimaki-maki. Kamu orang Islam macam apa? Disuruh 5 kali kok cuma 1 hari, 1 kali dalam seminggu. Jangan dihina, jangan dicerca. Bagi yang sudah Masya Allah sholatnya 5 waktu penuh, silahkan diteruskan, ditambah dengan nawafilnya, ditambah dengan rawatibnya, ditambah dengan nawafilnya. Bagi yang sudah demikian, silahkan ditambah dengan ibadah-ibadah lain. Kalau sudah rajin puasa, menikmati puasa, silahkan tambah nawafil puasanya. Apapun derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan level kita masing-masing berbeda. Tapi tidak ada salah satu pun di antara kita yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hina di sisi Allah adalah orang yang tidak menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Orang yang menolak Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih ada kekurangan, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadahnya masih belang bentong, kata orang Sunda, masih belum lengkap, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk dapat sholat, ya Allah. Ada yang kesusahan, ada yang kesulitan sholat di tempat kerjanya, minta kepada Allah dulu. Sebelum ngomong sama si bos, ya, sebelum ngomong sama si bos, karena selalu saya mendengar keluhan dari beberapa orang yang kerja di tempat yang tidak bisa melaksanakan sholat. Minta dulu kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan untuk melakukan sholat, ya Allah. Jangan bikin alasan terus, ya. Jangan bikin alasan. Sudah di Amerika 5 tahun, sholatnya dikosor terus, dikobok terus. Kita nggak bisa musafir, nggak bisa emergency setiap hari, demikian, tidak demikian, ya. Syariahnya, caranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Usahakan, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk dapat sholat 5 waktu, ya Allah, ya. Caranya minta kepada Allah dulu, baru minta ke si bos, ya. Insya Allah diberi hidayah, diberi taufik, diberi kekuatan. Barangkali si bosnya ngasih 1 kali, alhamdulillah. Syukur kalau dikasih 2 kali, bisa sholat 2 kali atau 1 kali, 3 kali. Yang penting kita harus berusaha supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesannya adalah, apapun yang terjadi, jadilah kita muslim yang lebih baik di tahun-tahun yang masa depan. Amin ya rabbal alamin. Jangan kembali kepada sebelum Ramadan. Kalau kita kurang baik sebelum Ramadan, kita baik di bulan Ramadan, jangan kembali lagi kepada keadaan yang kurang baik setelah Ramadan. Mari kita perbaiki 1 hal saja. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang mungkin ingin memperbaiki diri dalam hal akhlaknya. Barangkali di antara kita ada yang gampang marah. Barangkali di antara kita ada yang sering berkata-kata yang kotor. Ini semua dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang kurang bisa menahan hawa nafsu, mari kita berusaha untuk mengontrol diri sendiri. Karena itulah hakikat daripada Ramadan, hakikat daripada puasa, hakikat daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk mengontrol diri kita sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Dalam khutbah yang kedua ini, bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya untuk menyampaikan pesan khusus insyaallah kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita di sini, kebanyakan kita anyway, adalah sebagai sama-sama bangsa Indonesia yang kita cintai. Alhamdulillah. Yang lebih mempererat persaudaraan di antara kita adalah bahwa the fact that we are all Muslims. Bahwa semua di antara kita yang di sini adalah berada pada naungan agama yang sama. Alhamdulillah. Mari kita jaga. Mari kita perkuat tali persaudaraan kita. Mari kita ambil pelajaran kita dari ibadah kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh kita mencari hikmah, mencari pelajaran dari tempat yang lain, dari kita sendiri saja. Tadi kita sholat berjamaah bareng, berjamaah sama-sama. Ya. Dalam sholat berjamaah, cara dalam syariah sholat berjamaah adalah bahwa setiap orang yang sholat berjamaah harus selalu mengikuti imamnya. Betul apa tidak? Baik bapak suka sama saya atau tidak, bapak tahu saya apa tidak, ibu kenal saya apa tidak, pokoknya kalau ada imam, ikuti imam. Imam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam ruku, al-sami'ah. Apa itu ruku? Allahu Akbar, bikin ruku, ikut ruku. Imamnya salah, ikut salah apa tidak? Ikut salah juga, tetapi diingatkan. Ya. Imamnya sujud, ikut sujud. Imamnya salam, ikut salam. Imamnya cepat, ikut cepat. Imamnya lambat, ikut lambat. Itulah dia yang dinamakan dengan community. Ya. Kebersamaan dalam dunia ini, Masya Allah, bukan saja dianjurkan, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan diperiksa surah Al-Hujurat. Masya Allah, ini betul-betul surat Al-Hujurat ini adalah surat kemasyarakatan. Di salah satu sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mukmin itu semuanya bersaudara. Mukmin itu semuanya adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah hubungan di antara kita bersama. Bikinlah rekonsiliasi, jangan bikin perpecahan, tetapi bikinlah persamaan. Bikinlah kesatuan. Jadilah di antara kita, semua di antara kita sebagai perekat. Semuanya kita harus bisa merekatkan di antara kita. Jangan menjadi perpecahan, jangan melakukan perpecahan di antara kita. Walaupun kita dengan orang-orang non-muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Teruskan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk supaya kita dapat saling mengenal, supaya kita dapat saling berinteraksi. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua yang ada di jamaah ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah dan kekuatan dan keselamatan kepada negara dan bangsa kita Indonesia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan, keselamatan kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan keimanan dan ketakwaan kepada seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ya Allah dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan beranjak dulu, Bapak Ibu duduk dulu. Nanti setelah ini ada salam-salaman dengan Bapak Konsul Jenderal dan keluarga, nanti dimulai dari shop yang pertama. Namun sebelumnya Pak Konjen mau menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dari keluarga besar KJRI Los Angeles. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan rangkaian sholat Idul Fitri setelah 30 hari penuh kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk itu atas nama keluarga besar KJRI Los Angeles, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabballahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Adi yang telah berkenan menjadi imam dan khotib dalam sholat kali ini, dan juga kepada pengurus dan jajaran Info Indonesian Muslim Foundation serta Masjid At-Thohir serta seluruh keluarga besar KJRI Los Angeles yang telah sejak kemarin mempersiapkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan sholat Idul Fitri yang akan diakhiri dengan halal bihalal pada pagi hari ini. Demikian sambutan singkat saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah serta kesehatan, keselamatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nanti mulai dari show pertama Pak Konjen izin di depan Pak. Bagi Bapak Ibu yang tadi terlambat belum sholat, nanti kita siapkan di softnya perempuan. Yang Bapak Ibu belum sholat, nanti disiapkan di depan soft pertamanya perempuan. Oke guys, dulu teman-teman semuanya di mana saya berada, selamat Lebaran 1443 Hijriah 2022, hari Senin Mei. Mari Pak, silakan Pak. Tanggal 2 ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya mana wa syafaq. Silakan Dari Bapak Ibu lanjut ke Los belakangnya. Angeles, California, reporter Anda
Abah Arif Rhodes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.